Oma, kita ke bagian daging yuk. Kan mau masak soto Betawi. Iya, Ipi ke bagian sana yuk. Ayo dong Ipi. Kemana? Dingin di sini. Nah ini Ipi, itu bagian daging di situ. Nanti kamu pilihin yang banyak lemak ya. Ih Oma, Ini baru asik, ini emang enak. kalau misalnya yang banyak lemak enak banget gitu? Enak dong, yang banyak lemak tuh yang paling enak. Oh, Ya udah, Ipi cari yang ada lemaknya aja. Bukan yang ada lemak, tapi yang banyak lemak. nyat. Yang banyak lemak. Iya. Oke deh kalau gitu Ipi, Oma mau ke itu dulu ya, ke bagian sabun ya. Sama Jangan Pak lupa ya Supir. Ipi, nanti nyusul kita ke bagian sabun, oke? Kalau dulu ya Cari Ipi yang inget bagus ya. ya. Dah. Ya. Apalagi ya? Ada ayam, mau beli ayam kampung, bikin sup ayam, bikin perkedel, beli kentang, dan tempe. Daging sapinya mau dimasak lusa. Rebus dulu deh, biar empuk, supaya gigi palsunya Oma tuh nggak patah. Aku beresin rak buku Oma. Terus mau masak. Apalagi ya? Wah, bukunya Oma kok banyak sekali ya. Oma kayaknya dulu juara kelas nih ya. Suka baca buku. Batal semuanya. Ipi sih pusing ya lihat buku tuh, pusing deh. Oma tuh kayaknya kutu buku. Baca buku terus. Ipi ngelap buku aja. Gimana mau pinter. Aduh. Ada foto Oma juara bulu tangkis. Keren ya Oma tuh ya. Ya ampun. Juara sekota sama dia loh Oma loh. Oma tuh hebat, memang hebat. Luar biasa. Ada foto lagi. Ini foto apa ya? Hah? Juara bikin tumpeng. Ya ampun, keren. Keren si Oma nih, keren banget. Udah bersih Ipi mau ke dapur, mau masak dulu. Hari ini mau masak sup ayam, perkedel jagung, ikan goreng tempe, serta ayam goreng lengkuas. Tidak lupa bikin sambal tomat kesukaan Oma. Tapi bingung nih ya, Oma itu kan sukanya yang berlemak-lemak. Oma bilang kalau gak ada lemaknya rasanya hambar. Aduh, pusing. Wah, Cepet. Ipi, kenapa sih ngelamun mulu? Pak Supir ini memang usil ya. Ngagetin Ipi aja. Habisnya lagi masak kok ngelamun. Nggak ngelamun Pak Supir. Ya, Terus? Ipi tuh lagi bingung. Oma itu sukanya makannya tuh yang berlemak-lemak, yang bersantan. Padahal kan nggak baik buat Oma. Takut Oma kenapa-napa. Iya juga ya. Oma udah lama gak kontrol gula juga tuh. Aduh, takut kenapa-napa tuh sama Oma. Takut kadar gulanya naik. Kita harus jagain Oma ya Ipi. Ya udah, kita nasehatin. Tapi kalau Oma tetap ngotot, kita bawa aja ke dokter Helen biar bisa kontrol. Setuju tuh. Walaupun sebenarnya kita juga gak usah ngehirauin Oma juga bisa sih. Cuman kan aku dan Ipi
kita harus jagain kesehatan Oma bareng-bareng Ya ya Pak tuh. Supir, Tuhan itu ada di mana-mana. Di kanan, di kiri. Saat suka dan duka Tuhan tuh ada. Yuk kita nyanyi yuk. Oke, siap. Di kanan kau ada, Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo Oma Opa, Om Tante yang ada di rumah-rumah, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tepuk tangannya Oma dan Opa. Sama-sama kita katakan kudaki, kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku lintasi padang hijau, rumput terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ada di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Jadi kita harus tetap ya jaga kesehatan Oma, termasuk tanggung jawab kita itu. Ya Pak Supir, setuju, setuju. Mantap. Mantap. Wah, hari ini aku senang sekali. Ini hari yang aku tunggu-tunggu. Udah lama banget aku gak main bulu tangkis. Yes. Hati senang, hati senang, hati senang. Di dalam Tuhan hati senang, hati senang, hati senang, hati senang. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Opa Oma, yuk kita sama-sama nyanyi ya. Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang, hati senang. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara.
biasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Wah, Oma ceria sekali hari ini. Waduh, dari tadi Oma Kaget. senyum-senyum. Iya. Emang Oma pemain bulu tangkis? Kamu bisa aja. Kok sepertinya sudah siap? Tunggu dulu, emang Oma bisa main bulu tangkis? Sudah lengkap baju sepatunya. Iya, Udah tapi- dong. Masa Oma masih bisa main bulu tangkis? Emang Oma pernah main sebelumnya? Hus, sembarangan aja. Hah? Kamu gak lihat sepatunya Oma itu di kada piagamnya? Di sepatu ada Bisa piagam aja. gimana? Warnanya ada hitamnya. Oh, Oma itu pernah juara bulu tangkis. oh. Ipi lihat fotonya loh kemarin tuh. Di deket rak buku tuh. Banyak fotonya Oma loh, piala-pialanya. Oh, betul. Emang beneran Oma? Betul, tapi ya itu waktu SMP, zaman waktu Oma masih sehat, masih seger. Oh jadi Oma mau latihan dulu nih. Ya, Hebat Oma udah juara. Oh. Terus Oma emang bener juara sekolah? enggak sih. Oma itu dulu juara sekota Madya waktu SMP. Ups. Jadi ngomong deh. Terus sekarang Oma mau main bulu tangkis lagi? Emang ada kejuaraan gitu? Itu teman-teman SMP ngajakin Oma lagi main lomba gitu loh. Mau lomba pergi bulu tangkis. Jadi Oma mau latihan dulu sekarang. Ya gitulah. Ipi, gawat nih. Gimana Gitulah. dong? Ini kenapa kok? Kalian kenapa bisik-bisik? Ada apa ya? Udah buruan Pak Supir. Tapi Oma, Pak Supir mau antar Ipi beli ayam. Nanti Kan, dulu. mau masak. Nanti dulu. Pak Supir mau antar Oma dulu ke stadion. Tunggu, tapi Pak Sopir Yang mau baru. isi bensin sama cek angin dulu. Ya udah, sekalian gimana? Anterin Oma ya. Tuh, Sekalian gimana aja ya. Oke? nih? Ipi, gimana dong? Gawat. Oke, gimana? Loh, ini kalian kenapa sih bingung sendiri? Tapi Oma janji ya nggak lama-lama. Mainnya jangan lama-lama. 5 menit aja. Udah cukup, oke? Walah. Oma hati-hati ya. Apa tuh? Mainnya 5 menit aja. Walah Ipi. Kok 5 menit kamu gimana sih? Namanya latihan terus mau lomba, nggak boleh latihannya cuma sebentar. Harus lama. Biar lebih ini. Tapi hari ini tuh sudah ada jadwal cek gula darah. Nah itu dia Oma. Darah tinggi, darah rendah, dan lain-lain. Kita kan sayang Oma. Jadi mainnya jangan lama-lama ya, oke? Ya udah, pokoknya sekarang latihan dulu ya. Udah Oke ditunggu deh. teman-teman tuh. Oma mau berangkat dulu, anterin ya. Janji ya Oma jangan lama-lama. Ya udah, yuk Janji? janji kita Janji. bareng janji. Oke. Yuk kita berangkat sama-sama. Wah, ini kenapa belum datang ya? Jam karet ini Nah, teman-teman.
Nah tuh teman-teman Oma nggak datang kan? Yaudah yuk kita pulang aja yuk. Nanti dulu. Oma mau pemanasan dulu nih, kan mau lomba. Udah lama nih nggak main. Jadi harus pemanasan dulu. Sonan Ya, tapi ya. jangan lama-lama ya Oma. Ya, ya. Jangan terlalu diforsir. Ingat. Yaudah Oma, Pak sopir mau beli bensin dulu ya sama isi angin ya. Ya. Jangan Nah, lama-lama, oke. ingat. Nanti jemput di sini lagi ya. Siap Oma? Ini harus pemanasan dulu nih. Kayaknya udah agak-agak kaku ya. Udah lama nggak pegang raket ini, jadi nggak lemes gitu loh. Stretching dulu lah. Ya. Oke. Oma kok udah selesai? Cepet amat. Iya, Oma kenapa? nungguin. Udah Pak Oma supir. jangan bicara dulu. Udah yuk kita istirahat dulu ke rumah yuk. Hati-hati Oma, hati-hati Oma. Ipi. Buruan ini Oma Ipi. Ipi. Ya ampun, Oma kenapa? Oma kenapa? Lu jangan ditanya-tanya dulu deh. Ini barusan Oma Oma kenapa? habis pulang dari bulu tangkis jadi begini. Yuk, biarin istirahat dulu deh Oma. Yuk jalan pelan-pelan nih ya Oma. Yuk. Pak supir teleponin dokter. Oh, oke siap. Janjian. Aduh Oma. Duh. Halo? Dengan rumah sakit? Iya, mau janjian besok pagi bisa? Atas nama Ibu Liu Darmawan? 84 tahun? Iya. Kira-kira dapat antrian yang nomor berapa ya? Oh, oke deh, kalau bisa secepatnya ya, soalnya nih keadaannya sedang tidak baik. Oke, terima kasih. Ya, deh. Pagi Dokter Helen. Selamat pagi. Pagi. Dok. Selamat pagi Om Aliu, Ya, Ipi dan Pak Sopir. Apa Iya. kabar? Wah, Baik. Om Ini- Aliu kenapa? Ini Kok dok, sampai tersengal-sengal? iya, ini dadanya sakit. Jadi napasnya agak sesengal-sengal gitu. Iya Ini- dok, Oma udah lama gak kontrol ke dokter. Mm-mm. Oh, apa yang dirasa Om Aliu? Napasnya sesak ya? Iya, sesak gitu. Ya capek, kayaknya napasnya pendek gitu loh. Sejak kapan? Sejak kemarin. Coba saya periksa ya. Saya tensi ya. Iya. Biasa Dok kalau kecapean tuh Oma nafasnya suka sesak. Apalagi kemarin Oma baru main bulu tangkis dok. Oh iya, Iya. Oma main bulu tangkis. Ya, enggak sih, itu cuma latihan aja. Udah lama nggak main bulu tangkis, jadi cuma latihan sebentar. Oma itu ya umurnya udah 84. Jadi Oma tidak boleh main bulu tangkis. Iya. Olahraganya yang lebih rileks, lebih ringan ya. Jalan pagi aja cukup, Oma. Iya ya. Itu karena kemarin jadi mau lomba ikutan teman-teman waktu SMP. Jadi ya capek kali waktu main latihan, nggak inget usia kali ya. Waktu dulu kan masih kuat. Jadi sekarang ya udah capek. Ya Oma, tentu aduh itu kan waktu SMP. Iya. Oma masih muda, jantungnya juga masih sehat ya Oma ya. Nah, kalau gitu ini ya, coba saya jelaskan nih gimana jantung Oma itu di usia yang sekarang ini ya.
fungsi jantung itu kan terutama adalah untuk memompa darah Iya. ke seluruh tubuh ya. Nah itu jantung sebelah kanan yang akan memompa darah ke sebelah jantung sebelah kanan akan memompa darah ke paru-paru dulu ya, supaya banyak mengandung oksigen. Kemudian dia akan kembali lagi ke jantung sebelah kiri. Dari jantung sebelah kanan tadi darah dipompa ke paru-paru, banyak mengandung oksigen, balik lagi ke jantung yang sebelah kiri untuk setelah itu dialirkan ke seluruh tubuh, lengan, kaki, otak dan ke semua bagian tubuh. Ya. Nah, setelah tubuh menggunakan oksigen tadi yang ada dalam darah itu akan dikembalikan lagi ke jantung sebelah kanan lagi, dan prosesnya demikian ke paru-paru lagi seperti awal mula tadi, mulai kembali lagi seperti itu. Nah, di jantung juga tuh ya ada empat kamar, yaitu yang selalu dilalui oleh darah. Jadi ada dua di bagian atas. Ya, dua bagian atas yang disebut dengan atrium atau serambi. Ada serambi kanan, ada serambi kiri. Nah, sedangkan di bagian yang bawah itu yang disebut dengan ventricle. Ada ventricle kiri dan ventricle kanan. Nah, otot jantung ini memompa darah dari serambi ke bilik tadi. Demikian juga di jantung ini ada arteri ya. Arteri koroner yang namanya. Arteri koroner itulah pembuluh darah yang membalut jantung ini. Ya, di permukaan jantung dan menyediakan oksigen ke otot jantung ini. Sedangkan ada satu namanya arteri pulmonalis. Kalau arteri pulmonalis ini membawa darah yang mengandung sedikit oksigen itu dari jantung ke paru-paru tadi yang saya katakan. Itu namanya arteri pulmonalis. Ya, dari jantung ke kanan, jantung kanan ya melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Setelah itu yang darah sudah mengandung banyak oksigen tadi dibawa kembali ke jantung oleh vena pulmonalis. Nah, dari jantung sebelah kiri inilah nanti dialirkan seluruh ya ke seluruh tubuh darah tadi yang kaya akan oksigen tadi. Di darah juga di dalam jantung juga ada 4 katup. Ya, 4 katup jantung ini berfungsi sebagai pintu. Satu arah dia pintunya gitu ya. Nah, itu dia akan memisahkan kamar-kamar pada jantung yang tadi saya bilang ada serambi, ada bilik ya. Nah, pada jantung ini dan menjaga darah itu tetap mengalir. Nanti katupnya terbuka. Kalau darah mengalir dan tertutup kembali supaya darah itu nggak kembali balik lagi ya kalau dia udah ngalir. Begitu. Oh dokter, jadi banyak ruang dan katup-katup ya? Banyak salurannya juga ya dok ya? Oh. Terus dokter kalau misalnya begitu, apa yang bisa dikatakan jantung kita sehat? Oh iya. Itu gimana ya dok? Nah ini jantung yang sehat itu perlu gaya hidup yang sehat dan pola makan yang sehat ya. Nah, saya akan jelaskan di sini ciri-ciri jantung yang sehat. Yang pertama, kita tahu jantung kita sehat itu dari jumlah denyut normal. Jadi gampang, tekan aja di sini nih. Di nadinya ini ya, ditekan. Nah, mulai menghitung dalam 1 menit. Kalau jumlahnya 70 sampai 80 denyutan, maka jantung itu sehat. Ya. Berapa menit tadi? 1 menit. 70 sampai 80 denyutan ya. Denyutan, Oh iya. iya baik. Yang kedua adalah ciri orang yang jantungnya sehat tentunya berenergi. Ya, berenergi tapi tidak tersengal-sengal ya. Kayak Oma tadi nih saya sangat ya. energi nih, energetik. Saking energiknya ya. Orang dengan kondisi jantung yang bermasalah biasanya cepat lelah, mudah capek ya. Tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat-berat. Sedangkan orang dengan jantung yang sehat akan memiliki energi yang melimpah
serta lebih tidak mudah kelelahan. Nah tadi kan Oma baru latihan aja udah sakit dada sebelah kiri. Nah ini menunjukkan jantungnya sudah mulai kurang sehat ya. Nah yang ketiga, ciri jantung kita sehat kalau kita mendaki ya atau naik tangga tidak sesak napas. Jadi kalau penderita jantung itu biasanya mendaki jalan yang terjal atau naik tangga, itu dia bisa menyebabkan sesak napas atau kesulitan bernafas tadi. Nah ini ciri jantung sehat yang ketiga. Yang keempat adalah sarafnya kuat. Artinya gini, jantung yang sehat salah satu tandanya adalah dengan kuatnya saraf. Artinya gini, misalnya dalam situasi yang tertekan atau penuh dengan stres ya, orang ini tidak mudah panik kalau dia jantungnya sehat. Tapi kalau dia jantungnya sakit dia akan gelisah. Wah, nggak bisa tenang. Tapi kalau orang yang jantungnya sehat dia akan bisa mengelola stres tadi dan tetap tenang. Yang kelima, tekanan darah nih. Ya, tadi Om Aliu tekanan darahnya lumayan sudah tinggi nih. Ya. Nah, tekanan darahnya normal. Untuk mendeteksi tekanan darah harus dengan ini tensimeter. Oma ada kan di rumah? Ada ya enggak? ini kan sekarang gampang digital. Ada dong. Oximeter ya? Tensimeter ya. Kan komplit. Nah, kalau tensinya normal itu di angka di sini keluarnya 120/80. Dengan alat ini juga bisa lihat tuh denyut jantungnya berapa. Oh, ya. jadi 100/80. 120 120/80 itu yang normal. sehat, yang normal. Ya. Kalau udah lebih dari itu kita Lebih harus dari itu? waspada. Oh, udah hati-hati ya tanda-tanda. Nah itu kita perlu waspada kalau kita punya diabetes, terus tensinya juga tinggi. Nah ini biasanya jantung seringkali mengalami gangguan. Ya, jadi kalau ada rendengan tuh udah ada diabetes, terus tensinya tinggi lagi. Ya, jantungnya kerja berat jadinya. Ya, nah terus kita juga menunjukkan orang yang jantungnya sehat itu tidak sakit dada. Ya, terutama dada sebelah kiri. Walaupun ya tidak semua rasa sakit di dada kiri adalah gejala bahwa jantung kita bermasalah, walaupun begitu. Namun kita tidak pernah merasakan adanya sakit di bagian dada kiri. Ini adalah kondisi jantung kita itu masih sehat dan normal. Ya, tadi kan Oma datang dengan jantung sebelah kiri sakit. Ya, Nyeri dok. Iya nyeri ya. Nanti memang kita akan lakukan beberapa tes ya untuk Oma. Nanti saya akan buatkan suratnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke? Oke. Oh gitu ya dok ya. Jadi kalau nafasnya kita tersengal-sengal dan sakit di bagian dada, artinya jantungnya Oma sakit ya? Ya kurang sehat, ya betul. Oleh karena itu kita harus tahu kalau jantung kita kurang sehat atau lemah, supaya jangan sampai terlambat ya. Nanti Oma saya akan resepkan. Ini obat namanya Sedokart. Ya. Oh, Sedokart. Nanti setelah kita melakukan pemeriksaan secara keseluruhan laboratorium ya, kita akan EKG rekam jantungnya. Tapi kalau ada menunjukkan bahwa jantung Oma itu ada gangguan, ada masalah. Kalau tiba-tiba Oma tuh mengalami seperti yang Oma alami kemarin, ya habis latihan terus dadanya nyeri, sesak napas. Ini boleh satu ditaruh di bawah lidah. Ya Oma, ini jadi satu di bawah lidah, bukan langsung ditelan. Diselipin di bawah lidah, dihisap aja gitu ya? Iya, nanti dia melarutkan, itu melebarkan pembuluh darah di jantung. Ini bisa tahan untuk Oma dibawa ke rumah sakit terdekat dalam waktu 4 jam. Ya. Jadi kita mesti siap obat itu ya dokter? Iya, untuk orang-orang yang sudah tua nih, Oma, Opa perlu sedia. Ya, saya selalu taruh di dompet. Kalau kita ngelihat orang lain juga mengalami hal
serangan seperti serangan jantung, kita boleh memberikan ini untuk taruh di bawah lidahnya. Ya. Itu supaya apa ya, Dok? Ini melebarkan pembuluh darah ya, untuk menolong supaya jantung kita tidak mengalami kerusakan yang fatal. Jadi bisa nggak terlambat lah, bisa dibawa ke rumah sakit, bisa bertahan sekitar 4 jam lah. Jadi hanya taruh di bawah lidah aja ya? Iya. Oh. Iya. Iya. Tapi gini, Dok, kenapa kayak begini aja napas saya sesak ya? Kayaknya rasanya nyeri gitu. Iya. Bagian sini nih, Dok. Iya, Gitu. bagian kiri ya. Iya. Nah, saya akan terangkan di sini. Jika ada sesuatu yang merusak jantung, maka otot jantung akan memompa darah dengan lemah. Sehingga lebih sedikit darah yang mengalir ke jantung. Nah, dalam mempertahankan ya kan, supaya jumlah darah yang sama ini dapat mengalir ke seluruh tubuh, maka yang tadi saya bilang kamar-kamar ya, ruangan-ruangan kamar-kamar atau chambers itu pada jantung akan membesar. Kenapa? Nah, ini untuk mendapatkan darah yang lebih banyak. Nah, cara ini dapat menolong darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Tapi sifatnya ini hanya sementara. Nah, setelah itu otot-otot yang meregang, yang tadi saya katakan tadi, dia merasa lelah dan tidak dapat memompa darah sebagaimana mestinya. Nah, akibatnya tubuh akan kekurangan darah. Oleh karena itu jantung yang lemah hanya dapat memindahkan sedikit darah pada setiap kali dia memompanya ini. Akibatnya cairan ini terbendung di paru-paru tadi. Nah, akibat berkurangnya darah yang mengalir dalam tubuh dan sedikit, berarti kan sedikit oksigen yang dapat dialirkan ke organ tubuh seperti ginjal. Akibat kekurangan oksigen ini organ tubuh menjadi rusak. Fungsi ginjal itu adalah membantu tubuh mengeluarkan air yang berlebihan. Tapi kalau ginjalnya mengalami gangguan, dia tidak dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya, maka kelebihan air ini akan tertimbun nih di berbagai bagian tubuh. Sehingga tubuh kita jadi penuh dengan cairan. Nah, itulah sebabnya keadaan seperti ini disebut gagal jantung yang seperti Oma alami gitu loh. Karena tadi, karena apa? Gak bisa diinikan gitu. Iya, berarti ada kaitan sama ginjal juga ya, Dok? Iya, lama-kelamaan kalau kita biarkan. Nah, untungnya Oma cepet datang berobat. Nah, cepat mungkin kan nanti kita lakukan pemeriksaan, saya akan resepkan obat dan juga untuk mengatasinya supaya cairan ini nggak sampai terbendung di mana-mana. Kalau begitu Dok, kondisi apa saja yang membuat jantung jadi melemah ya? Ya, saya akan terangkan di sini. Itu jantung itu melemah karena biasanya adalah ada sesuatu penyebab tertentu sehingga terjadi gagal jantung tadi. Nah, banyak kondisi memang yang melemahkan jantung ini dan menyebabkan gagal jantung. Beberapa kondisi tertentu itu dapat merusak otot jantung. Ada juga yang membuat jantung bekerja lebih keras, akibatnya melemahkan jantung karena digunakan berlebihan. Nah, kondisi yang membuat jantung melemah ini adalah seperti penyakit arteri koroner. Nah, kenapa terjadi penyakit arteri koroner tadi? Ya ini, kalau seseorang menderita penyakit koroner, pembuluh darah yang menyediakan darah dan oksigen ke jantung itu menyempit. Kenapa menyempit? Yaitu salah satunya ada plak, timbunan plak. Apa? Dari mana? Hiperkolesterol. Makanya nanti kolesterolnya Oma juga mau dicek nih. Ya, gula darah, tekanan darah tinggi, ya tekanan darahnya kan tadi tinggi tuh. Ya.
Memang nggak terlalu sampai tinggi banget sih, tapi udah menunjukkan 160/90. Nah itu udah menunjukkan angka yang tinggi karena Oma juga ada diabetes ya kan. Apalagi kalau pola makannya nggak dijaga sehingga terjadi hiperkolesterol tadi ya. Nah ini penyakit arteri koroner tadi. Kalau menyempit, darah yang kaya oksigen ini akan sulit mengaliri pembuluh darah arteri yang menyempit. Oleh karena itu beberapa bagian dari otot jantung ini tidak cukup oksigennya. Bagian otot jantung yang kekurangan oksigen akan sangat lemah untuk memompa darah seperti biasanya. Nah ini mengakibatkan otot jantung yang lain harus kerjanya lebih ekstra, lebih keras. Karena yang tadi darahnya gak cukup dialirkan ke otot jantung ini, ototnya melemah. Jadi yang otot yang lainnya harus bekerja ekstra. Nah untuk supaya darah itu cukup sampai ke seluruh tubuh. Jadi hal ini juga bisa lama-lama yang tadi kerja keras, akhirnya otot jantung itu menjadi lemah juga karena dia kelelahan kerja. Nah yang kedua kondisi apalagi itu serangan jantung. Nah kenapa terjadi serangan jantung? Makanya ini tadi saya katakan, nah ini untuk melebarkan pembuluh darah jantung tadi. Kenapa terjadi serangan jantung? Karena ini arteri koronernya udah tersumbat. Kalau tadi di penyakit arteri koroner mungkin penyempitan ya, belum tersumbat sama sekali. Tapi kalau udah darahnya sampai pembuluh darahnya tersumbat, hingga darah yang mengalir ke otot jantung itu berhenti, tanpa darah yang mengandung oksigen itu mengalir ke otot jantung, mengakibatkan bagian jantung ini dapat rusak selamanya. Jadi ini sangat penting sekali, bagian otot jantung yang rusak tidak dapat memompa darah lagi. Nah akhirnya otot jantung yang kelelahan itu menjadi lelah dan hanya dapat memompa darah sedikit ke bagian tubuh. Makanya ya ini akhirnya kemana-mana lagi, yang tadi ke ginjal, bagian organ tubuh pada kepenuhan cairan, paru-paru juga banyak cairannya. Selain itu dua hal ini ada lagi yang menyebabkan jantung itu melemah karena tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi, jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, setelah beberapa waktu pekerjaan ekstra yang melelahkan ini yang dikerjakan oleh jantung menyebabkan serambi dan bilik, terutama yang sebelah kiri nih, karena dia kan untuk alirin darah ke yang jauh ke seluruh tubuh, jadi dia pompanya lebih keras. Nah inilah harus bekerja ekstra jantungnya dan otot jantung akhirnya tegang dan melemah. Ya, dia akan membengkak. Kalau pada orang tekanan darah tinggi yang sudah menahun, itu biasanya ditemukan bagian atrium dan ventrikel kiri terutama dia membesar ya. Nah kemudian apalagi yang menyebabkan jantung melemah adalah penyakit katup jantung. Nah seperti tadi saya katakan, katup jantung yang berada di antara serambi dan bilik tadi berfungsi untuk mempertahankan supaya darah ini tetap ngalir. Tapi jika katup ini tidak terbuka penuh ya, jantung harus bekerja lebih keras. Untuk apa? Untuk mendorong darah ini supaya dapat mengalir melalui saluran yang mengecil tadi. Nah kalau katupnya tidak tertutup rapat, ya kemungkinan ada bocor, maka darah ini akan mengalir kembali ke dalam bilik atau serambi tadi. Sehingga membuat jantung harus pompa darah yang sama melalui katup itu berulang kali. Lama-kelamaan keadaan ini dapat melemahkan jantung juga. Kemudian ada lagi yang menyebabkan kondisi yang menyebabkan jantung kita melemah adalah kardiomiopati atau kerusakan dari otot jantung. Kerusakan otot jantung ini disebabkan oleh penyebab lain tadi selain daripada arteri atau pengaliran darah yang disebut kardiomiopati ini. Jadi penyebabnya itu biasanya infeksi miokarditis
atau konsumsi alkohol yang terlalu berlebihan, atau bisa karena keracunan obat ya, terutama orang-orang yang mengkonsumsi narkoba seperti kokain. Nah, hal ini menyebabkan kamar-kamar pada jantung itu membesar dan otot jantung menegang dan akhirnya lemah, tidak dapat memompa darah dengan sempurna. Nah, itulah beberapa kondisi yang menyebabkan jantung kita melemah. Jadi dok, salah satu gejala jantung melemah itu seperti yang dialami Oma ya? Iya. Nah, ada gejala lain gak sih dok? Ya, gejala yang harus kita waspadai nih ya Oma ya, selain. Apa ini kali ya dok? Umur kali ya? Ya itu ada. Ya, karena kan umur saya udah cukup tua, 84 tahun. Jadi ada pengaruh ya, gitu ya, jantungnya ya. Iya. Nah ini gejala yang harus diwaspadai jika jantung kita melemah, yaitu salah satunya seperti Oma katakan tadi, napasnya pendek, ya, tersengal-sengal dan sulit untuk bernafas ya. Terus Oma kalau malam sering batuk nggak? Batuk? Ya. Iya sih, dikit. Ya kadang-kadang batuk gitu. Ya, nah sering batuk, terutama di malam hari. Ini gejala nih, jantung kita melemah. Terus mudah lelah, ya, berkeringat, bahkan ada yang sampai pingsan, ya, itu. Pingsan? Iya. Ya, karena kekurangan pingsan. oksigen. Kalau kekurangan oksigen ke otak kan pingsan, ya. Nah, terus jantungnya, detaknya tuh, debarannya itu tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Terus ada nyeri dada sebelah kiri setelah aktivitas berat. Terus sering ini tandanya lagi jarang buang air kecil, kaki atau pergelangan kaki itu bengkak. Nah itu beberapa hal yang harus kita waspadai bahwa jantung kita itu melemah, ya. Oh gitu ya. Saya nggak mau jantungnya melemah. Ya saya kan sudah berdoa juga sama Tuhan. Biar saya nggak sakit gitu kan. Saya berdoa, dokter, mengapa kok begini, saya bisa sakit seperti ini ya dok? Ya, saya akan terangkan ya di sini ya, Ipi, Pak Supir ya. Ya memang kita sudah melakukan bagian kita berdoa ya kan. Tapi ada juga bagian kita ya. Nah ini yang harus kita perhatikan adalah saya akan terangkan secara keseluruhan ya. Mengapa sih orang Kristen itu bisa sakit gitu ya. Termasuk Oma kan udah percaya Tuhan Yesus, kok kenapa bisa sakit? Yang pertama ini karena kurang pengertian. Kurang pengertian apa? Apa yang Tuhan Yesus telah perbuat di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13 kan katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi segala kutuk sakit penyakit memang Tuhan Yesus telah tanggung di atas kayu salib. Dan kita juga percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh ya. Saya percaya Oma juga mengalami gejala awal ya, sesak-sesak napas, tapi Tuhan Yesus masih melindungi loh. Ya kan? Karena banyak sekali yang orang sesak napas gak tertolong lagi. Nah, saya percaya itu Tuhan Yesus melindungi Oma karena Oma kan berdoa. Amin. Ya. Tapi ada bagian kita. Ya, bagian kita selain tadi kurang pengertian akan firman, tapi juga kurang pengertian akan menjaga tubuh. Menjaga tubuh itu apa? Gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat, ya kan? Nah kalau kita sudah berumur begini ya gak boleh makan daging-daging yang merah-merah, apalagi bersantan ya. Nah karena itu ya,
ini pola makan kita harus sehat. Wah itu Ya. Dok kesukaannya Oma loh itu. Oma sukanya makannya yang bersantan, berlemak-lemak. Oh ya, Habis Itu, Dok. enak ya dok. ya. Pengen cobain. Tapi firman Tuhan bilang loh, ya kan di kitab Amsal, kalau nafsu kita besar kita harus taruh pisau di leher. Artinya apa? Walaupun rasanya enak, kalau itu tidak baik buat kesehatan, tentunya kita harus hentikan. Artinya kita harus tahan, nggak usah kita makan yang membuat sakit penyakit. Apalagi kita udah tahu dari pemeriksaan nanti ya bahwa jantung Oma tuh udah melemah gitu loh. Jadi kita mulai ya pola makan hidup yang sehat, gaya hidupnya juga yang sehat. Kenapa orang Kristen sakit? Yang pertama adalah karena kurang pengertian apa yang Tuhan Yesus telah perbuat di atas kayu salib. Di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi segala kutuk termasuk sakit penyakit itu Tuhan Yesus telah tanggung di atas kayu salib. Yang baru-baru ini kan kita baru memperingati akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan dengan jelas di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 katakan, oleh bilur Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan. Nah ini yang menyebabkan orang Kristen sakit kurang pengertian kurang pengertian akan menjaga tubuhnya, gaya hidupnya, pola makannya. Karena itu Oma ya kita semua harus memiliki gaya hidup yang sehat dan pola makan yang sehat ya. Antara lain adalah jangan makan daging-daging yang terlalu berlemak berlebihan ya, daging merah gitu, terus makanan yang bersantan, yang kolesterol tinggi lah kita harus hindari ya. Jadi supaya jantung kita tetap sehat, apa kita harus konsumsi vitamin gitu dok? Oh, nanti dulu kita bicara soal vitaminnya ya. Oh. Sekarang ini kita akan lihat dulu kenapa orang Kristen itu sakit. Antara lain selain dari tadi pola makan yang gak beres ya kan, pola makan yang tidak sehat dan gaya hidup yang tidak sehat. Orang Kristen sakit juga karena dosa dan pemberontakan. Ya, dalam Keluaran 15 ayat 26 itu ada 4 ketetapan loh supaya kita sehat. Firman Tuhan ini luar biasa loh. Ya, dia kasih tahu gimana supaya kita sehat. Yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar, termasuk gaya hidup dan pola makan kita nih. Pola makan yang benar, pola makan yang sehat. Yang saya katakan jangan banyak makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, garamnya tinggi, gulanya tinggi ya. Nah kita juga harus memasang telinga pada perintah-perintahnya. Kemudian tetap mengikuti segala ketetapannya. Bahkan di dalam firman Tuhan kan dikatakan tuh, kalau nafsu kita makan kita besar ya kan. Kalau kita diundang makan ya apalagi ke pesta nih ya kan. Wah makanan yang lezat. Firman Tuhan katakan apa? Suruh taruh pisau di leher. Supaya apa? Ya supaya kita tidak memakan makanan yang tidak sehat tadi. Ya nah kemudian selain dari tadi pola hidup yang sehat, kita juga nih hati, sikap hati. Ya karena itu sikap hati yang salah nih. Bahkan di dalam Amsal 12 ayat 25a dikatakan kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Jadi penyakit itu akibat dari ini hatinya, hati, jiwa kitanya ya. Nah supaya sehat kan firman Tuhan bilang, ada lagunya tuh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah karena itu hatinya mesti gembira. Ya hati kita gembira. Nah yang harus kita hindari lagi supaya jantung kita ini tetap sehat. Pikiran negatif, kita gak sakit ya sebagai orang yang percaya Tuhan. Kita sehat. Pikiran negatif. Seringkali orang berpikir gini, baru ada apa? Wah jangan-jangan ini nih. Jangan-jangan ini pikirannya udah negatif aja. Ya. Nah berpikir yang buruk.
khawatir, cemas, akhirnya stres. Tadi kita dengar kan penjelasan saya, kalau kita stres itu akan apa? Jantung kita jadi lemah. Betul nggak? Nah, firman Tuhan ajarin dalam Filipi 4 ayat 8 katakan semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi pikiran kita ini yang harus kita taruh, pikiran firman, pokoknya firman Tuhan, ya. Nah itu, tadi Pak Supir kan tanya nih, Iya. supaya jantung sehat, gimana minum Jaganya. vitamin? Saya akan terangkan di sini ya. Oke. Si Oma, ya pola makan yang paling penting adalah pola makan kita yang harus benar ya. Nah si Oma tadi mengalami gangguan, mungkin ada salah makan nih. Ya. Iya, Ipi masakin yang berlemak-lemak dan bersantan. Habis itu kesukaannya Oma, Dok. Wah. Oma yang minta dok, pengennya santan-santan sama lemak-lemak katanya. Iya. Kalau nggak pakai itu kurang maknyus. Terus saya dengar juga nih latihan apa tadi Oma bilang? Bulu tangkis. Dia mau ikut lomba dok, lomba bulu tangkis. Masih mau lomba bulu tangkis ya Oma? Waduh. Bisa aja dokter. Aduh, umur Oma kan 84 tahun ya. Jadi untuk itu memang untuk kita sehat itu harus ada rutin kita berolahraga. Tapi olahraganya itu bukan yang seperti main bulu tangkis yang ekstrim begitu Oma. Olahraganya harus disesuaikan dengan umur. Betul nggak ya? Nah rutin, memang harus rutin berolahraga. Olahraga itu atau setidaknya melakukan aktivitas fisik yang ringan. Ya secara rutin ini dapat menolong jantung kita tetap sehat. Tapi kalau jantung kita udah ada masalah, Oma tidak boleh lagi untuk olahraga yang berat seperti bulu tangkis tadi ya. Saat berolahraga juga harus dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu ya. Tapi pemanasannya juga jangan yang terlalu berat ya. Ya jalan-jalan ringan dulu ya kan, melenturkan otot-otot. Nah ini sehingga kenapa saya bilang Oma udah umur 84 dan jantungnya ada masalah. Nggak boleh olahraga yang berat. Karena pada saat kita berolahraga itu jantung akan memompa darah lebih deras. Sehingga pembuluh darah kita memang kalau jantung kita sehat jadi lebih lentur ya. Nah sehingga oksigen itu akan terdistribusi ke seluruh tubuh yang membuat kita lebih bugar. Itu manfaatnya kalau kita olahraga yang rutin dalam kondisi jantung yang sehat. Nah kemudian kita harus jaga pola makan nih. Paling penting pola makan. Ya, perhatikan apa yang kita makan setiap hari. Apakah makanan kita sehat atau makanan yang banyak lemak, banyak garam, banyak gula? Salah satu penyebab penyakit jantung adalah memakan makanan yang tinggi lemak, garam yang tinggi, ya seperti fast food, ya daging asap, sosis, kentang goreng. Nah ini nih, kalau ingin jantung kita sehat, mulai makan makanan yang segar. Seperti sayuran dan kacang-kacangan ya Oma ya. Iya dok. Sayuran segar, salad gitu ya Oma. Tapi dressingnya juga harus yang sehat, gak boleh yang banyak lemak ya. Nah kemudian yang ketiga adalah menjaga pola berat badan. Dari pola makan kita harus jaga juga berat badan ideal. Berat badan ideal ini tidak hanya membuat kita sehat tapi juga memudahkan kita untuk bergerak. Nah yang tidak kalah penting supaya kita pembuluh darahnya gak tersumbat tadi, mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Kita dapat melakukan dengan cek darah secara rutin di laboratorium bisa, tapi juga
bisa melalui cek darah seperti ini nih. Selain bukan yang ini, selain dia buat cek gula darah, ya selain dia biasa buat ya isi touch ya, dia selain bisa kontrol gula darah, dia bisa cek kolesterol, bisa cek asam urat. Ya, nah lengkap itu. ya dok ya. Iya, jadi perlu alat yang sederhana ini untuk kita tahu kolesterol kita nih tinggi nggak gitu. Kemudian rajin minum air putih ya Oma, paling bagus minum air putih karena air putih itu menurunkan resiko terkena penyakit jantung itu pada pria itu sekitar 54%. Wah 54% lumayan Tapi ya. ya pada wanita 41% dengan kita banyak minum air putih. Hal ini kenapa? Karena air itu dapat melarutkan kandungan garam yang ada di dalam darah. Sehingga meringankan kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dengan minum air putih 8 gelas per hari ini sangat bermanfaat bagi jantung dan tubuh kita. Nah, kalau mau jantung kita sehat, itu kita harus berhenti untuk merokok. Makanya ada peringatan tuh, Pak Supir jangan sampai ngerokok nih. Ya, peringatan dalam bungkus rokok itu bukan tanpa alasan. Karena menurut WHO, setiap tahun itu ada 1,9 juta orang meninggal akibat jantung yang terkait dengan rokok. Kenapa? Karena rokok dan karbon monoksida yang ada pada rokok itu tidak hanya merusak paru-paru loh, tapi dia juga sangat berbahaya bagi jantung. Nah, yang terakhir supaya jantung kita sehat nih, istirahat yang cukup. Ya, jantung kita tidak hanya bekerja lebih keras saat kita kekurangan asupan gizi dan air, tapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat stres dan tekanan darah tadi. Saat kita memaksakan tubuh kita sampai keluar batasnya, ada banyak bagian tubuh yang akan terganggu, termasuk jantung. Istirahat yang cukup ini akan memastikan metabolisme berjalan optimal. Nah, stres juga lebih terkelola dan tekanan darah ini akan jadi normal. Jadinya jangan suka kurang tidur, jangan suka begadang. Memang dengan bertambahnya usia mungkin Oma bilang, aduh saya susah tidur, Oma bilang gitu ya kan. Iya. Tapi harus doa sama Tuhan. Tuhan berikan saya tidur yang nyenyak, yang berkualitas supaya jantungnya sehat. Iya. Ya Oma ya. Jadi saya udah nggak boleh main bulu tangkis lagi ya dok. Iya. Iya betul. Ya udah. Yang main bulu tangkis biar Pak Supir aja, Oma mesti dengar kata dokter loh. Amin. Iya. Ya. Jadi sudah jelas ya? Oh udah jelas, sudah jelas banget dok. Ada pertanyaan lagi? Oma kan pialanya sudah banyak, ya kan? Udah nggak usah main bulu tangkis. Iya, Jadi Oma jalan pagi aja ya kita. iya Gak usah jalan yang pagi terlalu aja. berat lagi. Udah pialanya udah banyak cukup, udah gak usah badminton lagi, oke? Oke, Sayangi jantung Oma ya Oma. amin. Iya. Dok sorry tadi namanya obatnya apa ya? Ini Sedokart. Sedokart. Iya. Catat ya Pak Supir. Nanti diingat. saya resepkan Oma ya. Saya resepkan beberapa obat yang harus Oma minum. Dan juga ada beberapa pemeriksaan yang harus dijalani. Baik. Ya. Jadi harus cek ke rumah sakit dulu ya dok. Ya nanti kita akan melakukan rekaman jantung buat Oma ya. Oh, di rumah sakit dan beberapa cek darah ya Oma ya. Baik. Apakah kolesterolnya tinggi atau tidak ya. Ya. Duh jelas banget ya penjelasan dari Bu Dokter. Duh terberkati deh. Oke. Jadi kita banyak tahu loh dok Iya. tentang jantung ya. Fungsinya Betul. ternyata wah penting banget.
Dan satu-satunya yang bisa kita lakukan ya selain olahraga, pola makan, terus minum banyak air putih. Air putih. Ya. Iya. Tidur juga nggak boleh malam. Iya nih, Ipi nih yang biasa suka begadang sambil nyanyi-nyanyi di teras. Ya kan? Itu kan nyanyi memuji Tuhan. Sehat jantungnya, tanya deh sama Bu Dokter. Iya. Ya udah kita udah jelas ya, kita pamit ya. Oh iya. Sebelum Dokter. itu saya mau doa dulu. Iya. Ya. Buat Om iya. Aliu. Iya. Ya. Terima kasih. Karena kita percaya bilur Yesus menyembuhkan Amin. ya. Dan juga saya mau berdoa buat Oma, Opa, Bapak, Ibu di rumah khususnya yang mengalami fungsi jantung yang melemah. Saya percaya bilur Tuhan Yesus akan Amin. menyembuhkan. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada saat ini bersama dengan Oma Liu, Tuhan Yesus, dan juga Oma, Opa yang serta Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan Yesus saat ini kuasa daripada bilur Yesus sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan jantung saat ini. Bilur Yesus menyembuhkan secara sempurna. Amin. Dan hamba juga percaya Tuhan, Engkau yang alirkan darah-Mu Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki setiap anak-anak-Mu. Sehingga mereka boleh sehat, boleh diberkati di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Dan senantiasa Tuhan melindungi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pamit ya Dok. Terima Dok kasih. pamit ya Dok, terima Ya, kasih banyak. atas Ya. penjelasannya. Iya, Ya. Oma udah sembuh ya. Amin. Sampai ketemu ya. Jangan lupa nanti cek lagi ya Oma. Oh iya Dok. Shalom Opa dan Oma. Semuanya diberkati ya Opa Oma dengan drama tadi, dengan firman Tuhan tentang kesehatan. Opa Oma, jangan lupa minggu depan saksikan kembali ibadah online UMAS, tentunya bersama keluarga dan juga ajak tetangga, teman-teman Opa Oma ya. Sampai jumpa minggu depan. See you, God bless. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Shalom Opa dan Oma, kita merasa diberkati kalau hari ini kita boleh mendengarkan tentang apa yang menjadi untuk kita jantung yang sehat dari Dr. Helen. Kita percaya kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Oma Opa terus menyanyi buat Tuhan. Apapun keadaannya, kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Ayo bersama kita sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo lihat kiri kanannya Opa-Opa. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangannya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo Oma-Oma tepuk tangan buat Tuhan yang merasa lebih daripada pemenang. Kita adalah lebih daripada pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Bangkit gerejanya. bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang luar biasa Oma dan Opa. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, mari Oma dan Opa sambil ketepuk tangan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber lebih lagi katakan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kemenangan pasti terjadi atas setiap Oma dan Opa di rumah sekalian. Kita percaya Oma dan Opa diberkati Tuhan. Dan kita percaya firman yang disampaikan oleh Dr. Helen, penyampaian tentang masalah jantung, semuanya sangat bermanfaat buat Oma dan Opa. Amin. Kita mau ke tangan kita Oma dan Opa. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan
persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh beribadah di Senin ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan oleh Dr. Helen tidak akan kembali dengan sia-sia. Oma dan Opa akan selalu sehat di dalam jantungnya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Niko, buat keluarga besarnya, buat keempat wakil yang ada. Mereka boleh dalam keadaan sehat Tuhan. Selalu ada urapan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat Pak Kiki Tuhan, buat Bu Mervin, buat keluarga besarnya. Mereka juga terus Tuhan pelihara, Tuhan jagai Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala kami Ibu Hana Tuhan. Berkati suami, anak, keluarga besar. Kami percaya setiap drama-drama, setiap ibadah-ibadah umat yang selalu ditayangkan setiap hari Senin tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, jadikan rema buat Oma dan Opa, buat setiap yang nonton, buat semua pemirsa yang ada. Kami percaya ibadah online ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak, kami berdoa buat presiden kami tercinta Tuhan, Pak Jokowi. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat setiap menteri yang ada. Kami berdoa buat keamanan bangsa ini Tuhan. Kau jagai bangsa ini. Kau jagai rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Pakai kehidupan bangsa ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap ibadah apapun tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang terus menolong, menopang. Bahkan ibadah ini akan sampai kepada orang-orang yang melihatnya. Bahkan kaum Kedar boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin.